Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun fa ya ayyuhalladzina radu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun haitsu qala jalla wa ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah beserta kajian MTQ Majelis Tadabbur Al-Quran. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Termasuk di antara yang perlu kita syukuri dalam itu adalah nikmat kesehatan, di mana nikmat kesehatan pada saat ini betul-betul menjadi nikmat yang sangat kita rasakan mahalnya, sangat kita rasakan betapa kesehatan ini begitu mahal. Karena setiap hari hampir kita mendapati ada berita-berita orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, entah itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Maka di antara salah satu doa kita, di antara zikir yang kita baca pada pagi dan sore hari adalah Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikanlah keselamatan, kesehatan pada tubuhku, pada pendengaranku, pada penglihatanku. Tentunya nikmat yang lain adalah nikmat iman. Kalau nikmat kesehatan itu adalah sayyidu ni'amid dunya, kalau nikmat iman itu adalah sayyidu ni'amil akhirah. Mudah-mudahan dengan dua nikmat ini Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk mengisi sisa usia kita dengan amal-amal kebajikan. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mereka yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tadabbur kita, tadabbur kisah Qur'ani. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas banyak, setidaknya ada 8 faedah dari ayat 60. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Di antara faedah pentingnya adalah bahwa kita harus memiliki semangat untuk menambah ilmu sebagaimana semangatnya Nabi Musa. Kalau Nabi Musa saja seorang nabi, seorang rasul ulul azmi, itu ketika diberitahu ada orang yang lebih berilmu daripada beliau kemudian bergegas untuk mendatangi si ustadz tadi, si syekh tadi, si guru tadi, maka ini perlu kita teladani bersama. Saya ingatkan tentang perkataannya Imam Ar-Razi terkait ayat 60 kemarin, yaitu bahwa kisahnya Nabi Musa yang mengatakan la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba, itu merupakan tambih, merupakan pengingat, merupakan peringatan bagi
orang yang menuntut ilmu, bahwa kalau seandainya lau safara minal masyriqi ilal maghribi, kalau seandainya ada orang penuntut ilmu yang bersafar dari timur sampai ke barat, litolabi mas'alatin wahidatin lahu qalahu dzalika, tujuannya hanya untuk mencari satu jawaban dari satu persoalan yang dia miliki, lahu qalahu dzalika, itu pantas untuk dia lakukan. Nah, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini tersengat dari semangatnya Nabi Musa. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk ayat 61-62, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya khutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma jawaza qala li fatahu atina goda'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kita terjemahkan dulu. Falamma balagha majma'a bainihima, tatkala mereka berdua sampai ke pertemuan dua lautan, yaitu Nabi Musa dan Yusha bin Nun, nasiya khutahuma, mereka lupa atau mereka lalai akan ikannya. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Ini terkait dengan bekal yang dibawa oleh Nabi Musa, yang kalau di kitab-kitab tafsir itu disebutkan bahwa ikannya ini sudah mati, ikan asin. Bahkan ada yang menyebut bahwa ikannya itu sebagian sudah dimakan oleh Musa dan Yusha bin Nun. Tapi ketika berada di pertemuan dua lautan, tiba-tiba ikannya ini kecepatan air kemudian hidup lagi, lalu meloncat ke lautan. Falamma jawaza, ini Yusha bin Nun yang melihat kejadian itu, dia lupa memberitahukan kepada Nabi Musa. Padahal tempat itu, Majma'ul Bahraini itu adalah tempat di mana Khadir berada. Falamma jawaza, tatkala mereka berjalan lebih jauh, ini berarti kalau sebelumnya Nabi Musa dan Yusha itu istirahat, kalau kita baca ayat selanjutnya, awaina ila sahrati, itu mereka berarti bermalam. Mereka sebelumnya mereka istirahat bermalam di batu, kemudian pagi harinya mereka melakukan perjalanan lagi. Falamma jawaza, ketika mereka berjalan lebih jauh, qala li fatahu atina goda'ana, Musa berkata kepada pelayannya, pemudanya, bawalah kemari makanan kita. Laqad laqina min safarina hadza nasaba, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari dua ayat ini. Yang pertama dari kata-kata nasiya khutahuma. Di dalam ayat yang ke-61, Allah SWT menyebutkan kata-kata nasiya khutahuma. Pada waktu itu yang melihat kejadian bahwa ikan yang dibawa oleh Nabi Musa dan Yusha bin Nun yang diletakkan di sebuah wadah fimiktalin itu adalah Yusha bin Nun. Tetapi kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk musanna yang mananya adalah untuk dua orang, nasiya khutahuma. Kenapa kok tidak nasiya pendek
ya-nya pendek, nasiya yansa. Kalau dalam bahasa Arab ini kan namanya misalnya apa? Yang lupa itu tidak hanya yusak binun saja, tetapi tulisannya kepada Nabi Musa juga. Keduanya itu lupa dengan ikannya. Padahal yang melihat adegan ikan itu meloncat ke lautan itu adalah Yusha bin Nun seorang. Tetapi kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata yang menunjukkan dua orang? Ini faedahnya apa? Penulis At-Tahrir wa Tanwir, Syekh Muhammad At-Thahir bin Asyur, ini seorang ulama yang multi talenta, bahkan ada yang menyebut bahwa beliau digelari dengan Syekhul Islam Muhammad At-Thahir Ibnu Asyur. Beliau ahli bahasa, beliau ahli tafsir, beliau ahli maqasid dan lain sebagainya. Beliau menyebutkan bahwa sikap lupa ini dinisbatkan kepada Nabi Musa dan Yusha bin Nun, sekalipun yang diberi amanah untuk menjaga ikan dan mengawasinya adalah Yusha bin Nun. Tetapi karena Nabi Musa yang memiliki tujuan dengan safar thalabul ilmi ini kemudian lupa ini dinisbatkan kepada keduanya. Ini maksudnya apa? Ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki amal atau hajat, ia harus ikut mengawasi sekalipun mewakilkan kepada orang lain. Nabi Musa yang punya hajat ingin belajar kepada Khodir. Yusha bin Nun itu disuruh membantu, disuruh untuk menemani perjalanan thalabul ilminya ini. Maka di sini ada pelajaran penting bahwa seorang pemimpin itu seharusnya ikut mengawasi apa yang dilakukan oleh bawahannya. Sebagaimana Nabi Musa, sekalipun yang lupa itu adalah Yusha bin Nun, Nabi Musa juga dikategorikan lupa. Nabi Musa juga ikut salah. Ini bisa kita kaitkan dengan kejadian sehari-hari, Pak, Bu. Misalkan kalau dalam lembaga pendidikan itu kan ada mudir, kemudian ada kesantrian, kemudian ada mungkin kalau pondok tahfidz itu ada ketua bagian tahfidz dan lain sebagainya. Lah, kalau bawahannya misalkan ustadz muda misalkan gitu ya, ustadz muda itu melakukan kesalahan di dalam menyikapi anak yang melakukan pelanggaran, kemudian ustadz muda ini karena tersulut emosi dia kemudian melakukan penamparan yang seharusnya penamparan ini tidak boleh diberikan kepada anak yang melanggar sekalipun pelanggaran itu mungkin tergolong syar'i. Dan ini mudirnya itu juga kena imbas daripada apa yang dilakukan oleh ustadz muda ini. Begitu pula dengan Nabi Musa. Dalam hal ini yang lupa adalah Yusha bin Nun, tetapi karena Nabi Musa yang memiliki hajat, beliau yang memiliki kebutuhan terhadap safar ini, maka beliau juga dikategorikan sebagai orang yang lupa karena dia harus ikut bertanggung jawab mengawasi ikan tersebut. Jadi sekalipun pengawasan itu sudah diwakilkan kepada pembantunya Yusha bin Nun, tetapi Nabi Musa juga tetap ikut mengawasi. Ini faedah pertama. Jadi kalau kita kaitkan dengan hal-hal yang lain ya sangat banyak. Termasuk misalkan ada orang yang bisnis buat batako misalkan ya, buat batako.
Kemudian karyawannya karena mungkin ceroboh, kemudian adukannya tidak pas sehingga batakonya kualitasnya jelek. Ketika dikirim ke pembeli itu dikomplain oleh pembelinya, maka yang salah tidak hanya karyawannya tetapi juga pemilik batako tersebut. Nah, ini rahasia kenapa di dalam ayat 61 itu penyebutannya adalah nasiyahutahuma. Ini menunjukkan bahwa sahibul amal atau orang yang memiliki seorang tuan atau pemilik hajat itu ikut bertanggung jawab ketika bawahannya itu melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari kata-kata nasiyahutahuma itu adalah kebolehan bagi seorang nabi ataupun seorang manusia untuk lupa. Dan ini sifat manusiawi, manusia disebut insan itu juga karena sifat lupanya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Arabi di dalam bukunya Ahkamul Quran. Di dalam literatur itu disebutkan ada dua ulama, Pak. Yang pertama Ibnul Arabi, yang kedua adalah Ibnu Arabi. Ini beda orang. Kalau Ibnul Arabi ini salah satu ulama Malikiyah yang memiliki buku berjudul Ahkamul Quran. Kalau Ibnu Arabi ini salah seorang tokoh sufi yang ekstrim, bahkan sebagian ulama mengkafirkannya karena berpaham wahdatul wujud, bahwa segala alam semesta itu adalah wujud daripada Tuhan. Nasiyahutahuma, faedah yang kedua adalah nabi dan manusia itu boleh lupa. Dalilnya adalah kisahnya Nabi Musa dan Yusha bin Nun ini. Itu dua faedah yang bisa kita ambil dari ayat 61. Kemudian kita masuk ke ayat 62. Falamma jawaza. Ketika keduanya itu berjalan lebih jauh. Jawaza itu kan melewati tempat yang seharusnya menjadi tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah Majma'ul Bahraini, pertemuan dua lautan. Tetapi karena Yusha bin Nun tadi lupa terhadap ikan yang meloncat ke lautan, Nabi Musa dan Yusha bin Nun tetap melanjutkan perjalanan. Ini berarti melampaui tempat yang seharusnya dituju. Falamma jawaza. Nah, kata-kata ini itu menunjukkan tentang tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Berupa pada akhir ayat 62, di mana Nabi Musa mengalami keletihan yang sebelumnya tidak letih. Kalau para ulama itu menyebutkan Nabi Musa dan Yusha bin Nun itu sudah melakukan perjalanan sampai kemudian mereka bermalam di sebuah batu besar. Batu besar ini tempat tujuan utamanya. Lah, ketika pagi hari mereka kemudian melanjutkan perjalanannya. Dan pada perjalanan yang kedua ini, setelah tadi bermalam, itu Nabi Musa mengalami keletihan yang sebelumnya beliau tidak letih. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Musa itu letih? Supaya supaya perjalanannya itu tidak terlampau jauh dari tempat yang seharusnya dituju. Nah, ini adalah merupakan bentuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala
supaya Nabi Musa itu tidak kebablasan terlalu jauh. Ini kalau seandainya Nabi Musa tidak meminta makanan, tidak mengalami keletihan, tentunya jalannya semakin jauh. Dan ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa tidak terlalu jauh melampaui tempat yang seharusnya dituju. Nih, falamma jawaza. Ini faedah ini nanti antum bisa buka dalam buku At-Taisir, Taisirul Karimir Rahman punyanya Syekh As-Sa'di dan Tafsir Al-Kahfi punyanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini faedah ini kita ambil dari referensi-referensi buku-buku tafsir dan buku-buku tadabbur ya, bukan hasil dari pemikiran kita sendiri. Falamma jawaza. Jadi Nabi Musa dan Yusha bin Nun itu diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan keletihan sehingga mereka berhenti sejenak supaya kembali kepada tempat yang seharusnya mereka tuju, yaitu Majma'ul Bahrain, tempat pertemuan dua lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, qala li fatahu atina goda'ana. Setelah berlalu, Nabi Musa mengatakan atina goda'ana, berikanlah makanan kami, bawalah kemari makanan kita. Atina goda'ana. Faedah apa yang bisa kita ambil dari kata-katanya Nabi Musa? Atina goda'ana. Yang pertama adalah tentang pentingnya membawa perbekalan di dalam melakukan rihlah, dalam melakukan perjalanan. Goda di sini adalah makanan. Dan Nabi Musa kita tahu dari ayat 60 kita tahu tentang semangatnya Nabi Musa bahwa beliau tidak akan berhenti sampai bertemu dengan seorang alim ini, atau bahkan sekalipun berjalan bertahun-tahun. Lah, karena untuk mengantisipasi perjalanan ini itu memakan berapa hari itu tidak tahu, maka Nabi Musa membawa perbekalan. Lah, atina goda'ana ini mengandung faedah bahwa dalam melakukan perjalanan kita harus membawa bekal. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam bukunya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau menyebutkan bahwa kisahnya Nabi Musa ayat 63 itu mengandung faedah tentang pentingnya membawa perbekalan ketika kita melakukan perjalanan. Imam Al-Qurtubi kemudian memberikan penjelasan bahwa ini mengandung bantahan kepada orang-orang sufi yang terkadang mereka melakukan perjalanan ke tempat yang tidak berpenghuni, yang tidak pernah dijamah, tanpa membawa perbekalan, kemudian mungkin mereka bisa jadi kelaparan di tengah jalan dan tidak mendapatkan apa-apa. Dengan anggapan bahwa itu merupakan bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak. Ini Nabi Musa. Nabi Musa seorang nabi, seorang rasul ulul azmi, orang yang pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal bagaimana cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawa perbekalan di dalam perjalanannya. Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan dalam hadis Sahih Bukhari itu ada kisah orang-orang dari Yaman yang pergi berhaji tanpa membawa perbekalan. Ketika sampai ke Mekah, mereka kemudian meminta-minta kepada manusia. Kemudian turunlah ayat
wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, ini faedah yang bisa kita ambil dari kata atina goda'ana, itu tentang pentingnya membawa perbekalan di dalam melakukan perjalanan. Dan ini sama sekali tidak merusak tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membawa perbekalan itu. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada kita melalui kisah yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, utamanya dalam ayat 63. Atina goda'ana. Nih, Nabi Musa mengajari bahwa kita harus membawa perbekalan. Kemudian faedah kedua yang bisa kita ambil dari kata-kata atina goda'ana, tentang karamu akhlakin nubuwah, kemuliaan akhlak para nabi, di mana Nabi Musa beliau adalah orang besar, tetapi ketika berjalan bersama pelayannya, pembantunya Yusha bin Nun, beliau mengatakan atina goda'ana, bawalah kemari makanan kita, bawa kemari makanan kita. Kita duduk bersama, kita makan bersama hidangan yang kita bawa. Ini menunjukkan tentang kemuliaan akhlaknya para nabi. Dan ini memberikan teladan kepada orang-orang yang mungkin memiliki karyawan, orang-orang yang memiliki pembantu, hendaknya mereka juga diberi makan dengan makanannya. Sebagaimana Nabi Musa yang dia mengatakan atina godaan, bukan atini godai, bawalah kemari makananku, tidak, atina godaana, bawalah kemari makanan kita. Ini berarti makanannya sama, di tempat yang sama, dan Nabi Musa itu mengajak kepada pelayannya ini untuk makan bersama-sama. Nabi Musa tidak merasa malu untuk makan bersama muridnya atau bersama pembantunya, pelayannya. Ini Nabi Musa. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan kisahnya Nabi Musa, kisah yang banyak diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kita akan mendapati dua perbedaan dari sikap yang ditampakkan oleh Nabi Musa terkait dengan makanan. Yang pertama adalah ini, ayat ini, atina goda'ana. Kemudian di dalam ayat yang lain itu kan ketika Nabi Musa berjalan bersama Khadir, kemudian pada perjalanan yang ketiga mereka mendapati ada dinding rumah yang hampir roboh, kemudian Nabi Musa Khadir memperbaiki dinding tersebut. Mereka kan sebelumnya istat ama ahlaha, meminta makanan kepada penduduk daerah tersebut, tetapi mereka tidak diberi makan. Kemudian yang kedua, sikap yang kedua adalah ketika Nabi Musa pergi ke Madian, hendak menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, yang menurut isu yang didapat dari orang yang menasihati Nabi Musa bahwa Nabi Musa itu akan dibunuh, akan menjadi buronan, dikejar sampai dapat. Nabi Musa kemudian pergi dan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke daerah Madian. Di Madian tadi dia menyaksikan daerah yang hidup, di mana dia mendapati ada orang-orang yang sedang memberikan minum kepada ternaknya. Kemudian di kejauhan dari orang-orang yang memberikan minum kepada ternaknya ini ada dua gadis yang menunggu orang-orang ini selesai memberikan minum kepada ternaknya. Sampai kemudian Nabi Musa bertanya, ma khatbukuma, apa urusan penting kalian sehingga kalian datang ke tempat ini, tempat berikan minum ternak-ternak. Disebutkan itu dua gadis ini itu sampai harus menahan hewan ternaknya untuk tidak mendekati tempat minum yang ada pada saat itu, bersusah payah menahan kekangnya.
Kemudian mereka menjawab, ayah kami itu sudah tua renta dan kami tidak memberikan minum kepada ternak-ternak kami kecuali setelah orang-orang itu sudah berlalu. Kemudian setelah Nabi Musa membantu dua gadis ini memberikan minum kepada ternaknya, Nabi Musa kemudian istirahat di bawah pohon. Kemudian beliau berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku sangat butuh terhadap kebaikan yang kamu turunkan kepadaku. Di antara yang dibutuhkan oleh Nabi Musa ketika itu adalah makanan, tempat tinggal, keselamatan. Nah, ini ada dua perbedaan. Kalau bersama orang lain, Nabi Musa sampai meminta makanan, sampai mengajak temannya untuk makan bersama. Tetapi dalam kasus yang kedua, ketika beliau sendirian, itu beliau menahan rasa lapar tersebut dan mengadukan rasa laparnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan tentang karamu akhlaki nubuwah, tentang kemuliaan akhlak para nabi yang diteladankan oleh Nabi Musa. Ketika bersama orang lain, beliau empati kepada orang lain. Jadi beliau meminta makan, beliau mengajak makan bersama, itu tidak karena untuk pribadinya, tetapi karena memikirkan temannya. Dan ini adalah ciri orang-orang besar. Dan ini juga nanti akan kita dapati ketika Nabi Musa naik perahu itu ya, naik perahu. Fantolako hatta idza raqiba fis safinati haraqaha. Sudah diberi tumpangan naik perahu gratis, tidak bayar. Tiba-tiba ketika sudah sampai di dekat daratan, haraqaha, Khadir ini kemudian melubangi. Kemudian Nabi Musa protes kepada Khadir, ahraqta ahlaha, apakah kamu ingin menenggelamkan para penumpangnya ini? Coba Pak, kita lihat redaksi ayatnya. Ahraqta ahlaha, apakah kamu akan menenggelamkan penumpangnya ini semua? Nabi Musa termasuk penumpangnya enggak? Nabi Musa termasuk penumpangnya. Kalau Nabi Musa itu memikirkan keselamatan diri beliau sendiri, itu seharusnya redaksi ayatnya adalah akharaqtana, apakah kamu akan menenggelamkan kami semua? Tetapi bahasa yang digunakan oleh Nabi Musa adalah akharaqta ahlaha, apakah kamu akan menenggelamkan para penumpangnya? Ini seolah-olah Nabi Musa ini tidak peduli dengan keselamatan dirinya, tetapi dia memperhatikan, dia peduli dengan keselamatan banyak orang ini. Akharaqta ahlaha, apakah kamu akan menenggelamkan para penumpangnya ini? Ya, ini atina goda'ana. Ini kalau kita paham bahasa Arab, kemudian menikmati redaksi yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayat Al-Quran, ini sudah sangat luar biasa indahnya. Jadi ada banyak pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Sekalipun kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu hanya secara global, tidak detail, tetapi ayat-ayatnya itu sudah cukup bagi kita untuk kita ambil pelajaran-pelajarannya. Atina godaan. Ini ada 3 faedah. Atina godaana tentang perintah membawa perbekalan, kemudian anjuran untuk memberikan makanan kepada bawahan, kemudian tentang kepedulian Nabi Musa. Tentang kepedulian Nabi Musa, bahwa orang-orang besar yang diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mementingkan kebutuhan orang lain, kebutuhan orang banyak, sampai keselamatan dirinya pun itu diabaikan oleh Nabi Musa, dan beliau lebih memedulikan keselamatan banyak orang, sekalipun Nabi Musa termasuk penumpangnya.
Kemudian faedah yang lain, Pak, Bu. Atina godaana, kalau tadi menunjukkan tentang perintah untuk membawa bekal di dalam perjalanan, itu kan tidak merusak tawakal. Bahkan bentuk dari tawakal itu adalah membawa perbekalan. Di dalam Al-Quran, setidaknya selain kisah Nabi Musa ya, itu dalam Al-Quran ada kisah lain yang menunjukkan tentang kisah tentang tawakal. Yang pertama adalah ibundanya Nabi Musa, kemudian yang kedua adalah Maryam. Kisah ayat membawa perbekalan itu tidak merusak tawakal. Dan kalau kita melihat kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran terkait dengan pentingnya tawakal, bagaimana tawakal yang sebenarnya itu bisa kita baca di dalam kisah ibundanya Nabi Musa dan kisah ibunda Maryam. Kisah ibundanya Nabi Musa ketika apa? Ketika Fir'aun ingin membunuh seluruh bayi laki-laki yang dilahirkan oleh Bani Israel pada saat itu. Nah, kebetulan ibunya Nabi Musa itu mengandung, melahirkan bayi anak laki-laki, yaitu Nabi Musa. Ibundanya Nabi Musa ini kemudian khawatir kalau anaknya ini ketahuan oleh para pengawal istananya Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, wa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Kalau kamu khawatir, fa'alqihi fil yammi. Lemparkanlah atau jatuhkanlah Musa ini, taruhlah di sebuah peti, kemudian lemparkanlah peti ini ke sungai. Fa'alqihi fil yammi. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan perintah ini itu sudah memberikan janji, inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, sungguh kami, kata Allah, akan mengembalikan Musa ini kepadamu kembali, wahai ibu, wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikan dia sebagai seorang rasul. Itu ibundanya Nabi Musa ini tidak serta-merta dia kemudian leha-leha hanya berada di rumah saja menunggu terrealisasinya janji Allah Subhanahu wa taala ini kepada ibundanya Nabi Musa ini, bahwa Nabi Musa akan dikembalikan lagi kepada ibunya dan Nabi Musa kelak akan menjadi seorang rasul. Tetapi apa bentuk tawakalnya ibundanya Nabi Musa? Beliau justru memerintahkan kepada saudarinya Nabi Musa, saudara perempuannya Nabi Musa, wa qalat li uhtihi kusih, kamu coba ikuti jejaknya petinya Nabi Musa ini kemana, lihatlah dari kejauhan, jangan sampai ada orang yang melihatmu, jangan sampai ada orang yang curiga bahwa kamu adalah saudaranya bayi yang ada di dalam peti ini. Ini tawakal yang ditunjukkan oleh ibundanya Nabi Musa adalah beliau tidak pasrah total kemudian menunggu bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan terlaksana. Tidak, beliau justru melakukan usaha bagaimana caranya anaknya ini bisa kembali secepat mungkin. Sekalipun dia tentunya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengembalikan bayinya ini kepada sang ibu. Nah, ini ya sebagaimana Nabi Musa tadi. Kalau seandainya Nabi Musa tidak membawa perbekalan, ya bisa jadi akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalur orang lain. Tetapi Nabi Musa mengajarkan tawakal tidak seperti itu.
dalam perjalanan yang kemungkinan jauh dan tidak tahu kapan akan sampai ke tempat tujuannya, Nabi Musa membawa bekalan. Kemudian yang kedua adalah kisah Ibunda Maryam. Kisah Ibunda Maryam, sebagaimana kita tahu bahwa beliau mendapatkan dua rezeki dengan dua cara mendapatkan rezeki. Yang pertama adalah mendapatkan rezeki di mihrab, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada indaha rizqa, tanpa susah payah. Ketika beliau fokus ibadah di mihrabnya, datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki ini disebutkan oleh para ulama faqihatus syita fi shaif wa faqihatus shaif fi syita, buah-buahan musim semi, musim hujan yang didapatkan pada musim kemarau, dan buah-buahan musim kemarau yang didapatkan pada musim hujan. Buah yang tidak padat pada waktunya, sampai sekelas Nabi Zakaria pun bertanya-tanya, anna laki hada, dari mana makanan ini? Kemudian yang kedua adalah kondisi ketika Ibunda Maryam hamil tua. Kalau di dalam redaksi ayatnya kita tidak mendapati perintah wahuzzi ilaiki bijid innakhlati tusakit alaiki rutoban janiya. Perintah untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma ini itu sebelum atau setelah melahirkan. Ini tidak disebutkan ya, tidak disebutkan. Ini seolah-olah itu tidak penting. Ya sekalipun di kemudian hari ada yang terinspirasi dari kisahnya Ibunda Maryam tentang metode melahirkan. Ya, kita tidak akan berbicara itu. Yang jelas kondisi Ibunda Maryam pada saat itu adalah hamil tua atau baru selesai melahirkan. Dua keadaan ini sama-sama menunjukkan bahwa kondisi Ibunda Maryam pada saat itu betul-betul lemah. Betul-betul lemah. Kalau hendak melahirkan, itu lemah itu bisa kita baca dalam ayat fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nahlati. Rasa sakit ketika hendak melahirkan itu memaksa Ibunda Maryam untuk bersandar di pangkal pohon kurma. Kalau itu ketika beliau sudah melahirkan, kita tahu bahwa wanita ketika sudah melahirkan itu dia sudah mengeluarkan energi yang begitu besar untuk mengeluarkan janinnya dalam kondisi lemah. Dan ketika kondisi lemah tadi, Ibunda Maryam diperintahkan untuk menggoyang pangkal pohon kurma. Yang di dalam perintah menggoyang pangkal pohon kurma ini menunjukkan tentang tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu berwujud apa? Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu berwujud bahwa pangkal pohon kurma ini sama sekali tidak bergoyang. Tetapi pangkal pohon kurma ini itu bisa buah. Padahal para ulama itu menyebutkan ini kurmanya ini sudah mati karena redaksinya adalah jid'un nahlah, pangkal pohon kurma, bukan pohon kurma. Pangkal pohon kurma itu hanya apa namanya, hanya ininya saja, batangnya saja, tidak ada atasnya, tidak ada daunnya, tidak ada dahannya, tidak ada rantingnya dan lain sebagainya. Tapi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, pangkal pohon kurma ini bisa berbuah dan Ibunda Maryam mendapatkan makanan, mendapatkan kurma muda yang masak, yang ketika jatuh itu tidak rusak tetapi seolah-olah dipetik dengan tangan, utoban janinya. Nah, apa hubungannya dengan tawakal? Nah ini tadi, kalau sebelumnya Ibunda Maryam mendapatkan rezeki tanpa susah payah, tetapi dalam kondisi yang kedua untuk mendapatkan kurma itu beliau harus terlebih dahulu menggoyangkan pangkal pohon kurma. Sekalipun secara logika akal manusiawi itu tidak mungkin wanita selemah Maryam pada saat itu bisa
menggoyangkan saja itu tidak bisa. Pangkal kurma, pohon kurma ini sama sekali tidak bergoyang, tetapi Ibunda Maryam ini ingin ittikhadul asbab, ingin mengambil sebab, ingin sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakalnya Ibunda Maryam adalah yang penting usaha dulu, untuk hasilnya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, maka salah kalau seandainya tawakal itu ya pasrah, hanya masuk ke dalam masjid kemudian zikir-zikir tanpa bekerja, tanpa mencari nafkah untuk keluarga, itu salah. Nabi Musa, Ibunda Nabi Musa dan juga Maryam itu mengajari kita bagaimana cara bertawakal, yaitu berusaha untuk melaksanakan apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Nabi Musa itu kan mengatakan laqad laqina min safarina hadza nasabah. Kita sudah mengalami keletihan, kecapean dari perjalanan ini. Lah, kata-katanya Nabi Musa laqad laqina min safarina hadza nasabah ini mengandung faedah tentang kebolehan kita mengungkapkan apa yang kita rasakan, baik itu rasa letih, baik itu rasa sakit, baik itu sedang tidak enak badan, kepada orang lain, tetapi tujuannya bukan untuk murka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bentuk mengadu kepada manusia, tetapi hanya sekedar mengabarkan bahwa dia sedang mengabarkan kondisi jiwanya. Dan ini tidak apa-apa, sebagaimana Nabi Musa mengatakan laqad laqina min safarina hadza nasaba kepada pembantunya yang bernama Yusha bin Nun. Mungkin sekian dulu dari kajian tadabbur kita. Kita membahas ayat 61 62 di mana ada banyak faedah tadi ya. Sekitar ada 7 pelajaran yang bisa kita ambil dari 2 ayat ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, tatim bidoa kafawatil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.